Lu nggak bisa nolong orang kalau lu nggak safety. Tapi menurut gua nih ini justru karena ketidakpercayaan kita kepada pemerintah, tuh lo. Ya kita juga harus bisa introspeksi diri juga sih pemerintah. Karena gua tuh tim yang menyalahkan pemerintah. Ada bule curi sandal di toko sandal mewah di Bali. Berarti itu bule. Nah memang. Karena kalau orang Indonesia nyuri sandal di masjid. Kan kita sekarang punya pengamanan udah oke, Polri udah oke, TNI udah oke, dipakai dong buat jaga. Masa cuma jaga duit ini doang yang pakai senapan tuh apa? Jaga dari ATM, uang ATM. Kemarin Presiden Joko Widodo ke Kalimantan kalau nggak salah. Oh iya, udah tapi ternyata dengan datangnya Presiden Joko Widodo ini agak menggeser korban pengungsiannya gitu loh. Kecuali kan dalam partai itu ada korupsi ini, korupsi. Nah, ya itu yang kumpulan itu korupsi. Cuma ya kita nggak bisa salah juga ya kalau bilang partai ini banyak yang korupsi. Nah, di bansos ini katanya bancakan, tapi ada satu orang disebutnya tuh Madam. Apa tuh? Si Madam ini tuh uangnya nggak dipotong, jadi uang dari bansos ini dipotong bagi-bagi. Tapi buat si Madam ini elit dari salah satu partai Banteng yang nggak dipotong, gue nggak tahu siapa. Banteng Kiu Saringgan kemarin tuh. Sekarang gue mau nyebut partainya ragu-ragu. Mereka nggak tahu orang Indonesia tuh udah terdidik ya, dari kecil udah sering dibandingin sama tetangga sebelah, sama maknya sendiri. Jadi mental kita tuh lebih kuat gitu. Kita tuh berani menyinggung ormas, kita berani nyinggung politik pemerintah, tapi kita nggak berani nyinggung netizen. Pokoknya kalau dari Eropa, Afrika, Sana ada Gusmo, presiden Timur. Iya. Timur Leste. Oh, sekarang gue salahin dia gara-gara dia update Pak Ahok jadi ketahuan nggak pakai masker. Kan? Lu jadi menhan aja belagu banget. Seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, Gimana tuh? bahwa kita mungkin ini sebenarnya masih di tahun 2020. Karena serangkaian kejadian tuh masih terjadi tuh nggak lo? Udah tanggal berapa nih 2020? Bulan Desember tanggal 50 loh. Nambah terus 10 kemarin 40. Kita kan semua sadar bahwa di tahun 2020 tuh banyak hal kurang baik terjadi. Pandemi Covid kan udah mau setahun. Happy anniversary. belum. Kalau pemerintah masih ngeklaimnya 11 bulan nih. 11 bulan. Sebulan lagi. Apanya tuh? Pandemi. Kan hitungnya dari Maret. Maret ya, tapi di Wuhan kan emang dari bulan November. Betul. Salah. Ya, maksudnya banyak hal-hal yang terjadi. Terus juga banyak orang-orang yang mikir bahwa ini tuh sebenarnya belum ganti tahun gitu loh. Kayak sekarang kan banyak banget bencana yang terjadi gitu. Banjir. Iya, tahun baru biasanya hal baru semua ya. Ini kayak masih sama aja. Iya masih sama aja dengan bencana yang baru justru. Hostnya masih sama ini aja. Tapi ya udah gue diganti deh. Tapi sebelumnya kita mau ngucapin bela sungkawa atau turut berduka cita ya. Untuk saudara-saudara kita ya yang di daerah lain ya. Yang terkena musibah di Kalimantan, di Manado, di Puncak kemarin ya. Terus juga kemarin juga trending juga ada angin puting beliung di Wonogiri kemarin itu. Ya angin puting beliung gitu lah. Pokoknya kita dari tim Rehat Akhir Pekan mengucapkan bela sungkawa yang sebesar-besarnya dan semoga pemerintah bisa cepat tanggap lah. Iya. Kan di Indonesia nggak cuma Jakarta. Iya. Pemerintah cepat tanggap, tapi masyarakatnya juga jangan ngelunjak. Bukan ngelunjak. Apa nih? Ini gue bahas 2018 akhir. 2018 apa 2019 ya? Yang bencana mana nih? Tsunami di Pandeglang. Pas gue dikirim buat otopsi. Iya, ada band hanyut ya. Yang 17 kan, band 17. Iya, band 17. Ya, gue tuh paling malas sama lu ya. Gue tuh udah sensor nih. Ngomong-ngomongin kan, gak mau jemput kan. Iya, enggak, takutnya dia gak paham. Kan ini kita tidak bicarakan aib, ini kan kita bicarakan. Ya udah, kita ngomongin. Cuma kan mereka sensor sedihnya aja ya. Teringat lagi gitu. Ya gimana? Jadi waktu itu maksud gue kondisi sama-sama susah nih. Nah, tahulah sama-sama susah. Jangan lu bikin ricuh suasana itu yang udah nggak enak lu tambah nggak enak. Contoh waktu itu sempet kejadian sirine peringatan tsunami bunyi lagi pas kita udah ada di daerah nih. Itu setelah kejadian ya, pasca kejadian kan malam tuh ya kan, malam tahun baru kalau nggak salah ya, apa malam Natal. Iya nggak sih? Pokoknya gue lupa, pokoknya akhir-akhir tahun deh. Perayaan lah ya. Malam kejadian, terus pagi tim kita udah nyampe, siangnya
Tim kita ini misalnya tim medis. Gua dikirim dari Polres Banten. Aha. Dari Polres Polres Serang gua dikirim. Artinya nggak cuma medis sama Gua keamanan juga ya. Ya, segala macam gua ya. sebagai tim medis tapi mewakili Polres waktu itu. Nah, terus yang lain-lain kan ada pemadam kebakaran semua di situ deh. Terus jam 11 atau jam 12 sirine peringatan tsunami bunyi lagi. Kucar kacir coy. Lari gimana maksud gua? Iya panik lah. Ya panik lah, anjing gue juga di situ juga mau nolong orang kali. Kalau gue tiba-tiba nganyut juga kagak lucu gitu Iya, kan. Kan kalau lu mau nyelamatin orang, peraturan pertama safety first. Oh ya, kayak di pesawat selamatkan diri dulu Selamat baru menyelamatkan dulu. orang Jadi kalau lain. misalnya di pesawat kan lu pasang pelampung lu dulu, lu pasang oksigen dulu, baru lu pasangin anak lu. Oh, itu bukan egois, bukan ya? Bukan, ya? karena lu nggak bisa nolong orang Kalau lu nggak safety. Oh iya, ibaratnya lu mau nolongin orang yang tenggelam, lu nggak bisa berenang. Iya, gitu tuh. benar. Oke. Somplak namanya. Harusnya hanyut satu, hanyut dua Jadi gitu. ngajak orang tenggelam ya. Udah di lokasi sirine bunyi, kita lari. Pokoknya nggak ada yang bersisa dari daerah itu. Pokoknya berusaha naik ke daerah tinggi. Nah, ternyata cuman gelombang pasang gede apa gimana gue lupa. Nggak ada tsunami susulan. Balik ke daerah, lu tahu radio polisi ada yang nyolong, dompet polisi di mobil polisi hilang. Chaos langsung. Iya maksud gua, lu tuh bakal dapat bantuan kali. Makan itu udah kita jamin sehari 3 kali. Baju bersih udah dijamin, selimut udah dijamin, tempat tidur emang kita rame-rame. Yang gak usah mikirin duit, ngapain lu nyolong duit orang? Wah. Ada kejadian kayak gitu. Ada. Bajingan Lah, juga sama ya. kayak yang pas kemarin. Gue bukannya ngejelek-jelekin kejadian yang enggak. Lu tahu nggak yang misalnya orang truk bantuannya dari dalam perjalanan itu udah diserbu sampai makanannya diambil. Oh iya. Udah dibajak duluan ya. Maksud gua Yang itu kan bukan akan didata dulu gitu. Lu akan dapat kok, Iya, tenang aja iya. gitu. Maksud Tapi gue kalau kata gue itu yang di Manado apa yang di mana ya? gue lupa. Gue sendiri nggak terlalu merhatiin beritanya. Tapi artinya selalu ada yang begini nih, yang otaknya kagak nyampe. Tapi gitu. menurut gue nih ini justru karena ketidakpercayaan kita kepada pemerintah, tuh nggak lo? Ya Bisa. Untuk bisa. ini untuk kasus Satu sisi sembako bisa. ya. Iya. Untuk kasus sembako ya. Kayak misalnya ya bansos lah. Iya. Bansos atau bantuan yang COVID kemarin kan ada tuh katanya dapat beras apa segala Yes. macam itu kan ternyata kita nggak dapet kan. Memang ini saat pemerintah introspeksi juga Iya, kan. iya kan? Lu harus gimana caranya percaya masyarakat sama lu gitu. Maksudnya ketika hal-hal yang seperti itu harusnya kita dapat, terus kita dalam keadaan yang benar-benar loss, rumah kita hanyut, misalnya barang-barang kita hanyut, kita nggak bisa cari uang. Ketika ada bantuan justru kita nggak percaya, misalnya kayak gitu. Ya. Makanya terjadi hal-hal yang penjarahan, misalnya kayak dibegal, ibaratnya kayak dibegal lah itu kan. Iya, bantuan benar. Pakok kemarin gitu. Ya kita juga harus bisa introspeksi diri juga sih pemerintah. Yes. Karena gue tuh tim yang menyalahkan pemerintah. Gue bukan membela. Kalau gue tim yang nyuruh lu introspeksi dulu. Iya. Lu tim yang apa ya? Gue mau masuk yang mana nih? Gak ada yang enak nih posisinya nih. Sisa yang gak enak kan. Iya. Enggak, tapi memang serba bagian yang salah. nggak enak nih, ini Iya, bagian yang serba nggak enak. salah. Kalau gue mikir dari sisi pemerintah, kalau gue kumpulin dulu nih Yep. semua supply-nya gue kumpulin jadi banyak, sehingga misalkan di sana ada sekitar 100 atau 1000 orang, gue kumpulin dulu stoknya untuk sampai 1000, baru gue kasih, kan jadi lama. Nah, Iya. gue baru ada misalkan dari 1000, baru gue ada 300 nih. Lebih baik gue kasih dulu di jalan dibegal karena orang takut nggak dapat kan. Ya serba salah. Iya. Mau kayak gimana jadinya? Harus saling menguatkan, harus saling sabar. Kalau menurut gua, pandangan gua untuk kasus misalkan lu oke cepat tanggap, adanya baru ada sebagian. Yep. Nggak apa-apa, tapi kan kita sekarang punya pengamanan udah oke, Polri udah oke, Yeah. TNI udah oke, dipakai dong buat jaga. Masa cuma jaga duit ini doang yang pakai senapan tuh apa? Jaga dari ATM, uang ATM. Oh iya, Nah, mobil aja terjaga. Masa supply kayak Yang gitu nggak bisa suka ngisi dijaga? uang ya. Iya, masa nggak bisa dijaga kayak gitu? Bisa harusnya. Jadi nggak ada kejadian tuh dibegal-begal di jalan supply-nya. Ngomongin cepat tanggap juga kemarin Presiden Joko Widodo ke Kalimantan kalau nggak salah. Oh iya, udah ya? Tapi ternyata dengan datangnya Presiden Joko Widodo ini agak menggeser korban pengungsiannya gitu loh. Jadi korban pengungsian itu kayak ibaratnya disuruh pindah gitu. Malah tidak ke tempat yang apa nih? Ke tempat Iya, yang kurang enak ibaratnya malah. si korban pengungsian ini katanya suruh pindah ke salah satu stadion pokoknya. Tapi si korbannya nggak mau karena di sana tuh nggak aman. Tapi karena datang presiden, jadi harus pindah gitu. Sebenarnya dibilang bagus sih bagus ya datang gitu. Cuma mungkin Ya tidak usah seperti itu Tidak juga, seperti itu karena juga, gitu. di sana pun sedang susah kondisi. Iya. ya kan, Nah, gitu. cuma kalau dari sisi gua kayaknya
bukan presiden yang request, pasti kan sudah ada tim pas pampres biasanya Nah, udah mungkin inisiatif. pas pampresnya kali ya. Iya, jadi Iya. kayaknya biar lebih aman ya, pasti kan prioritasnya pas pampres ya presiden dong, keamanan presiden. Sementara dari sudut pandang yang lain menganggap bahwa ini hanyalah pencitraan. Iya, benar Nah, juga gua mau ya. ngingetin terakhir nih. Buat teman-teman ya lu termasuk gua deh, nggak usah ngomongin orang. Gua sendiri punya pengalaman gak enak sama polisi, sama aparat. Nah, dalam kondisi kayak gini, please nggak usah terlalu mojokin aparat, entah itu polisi, entah itu TNI, karena pengalaman gue ikut sama mereka pas lagi penanganan bencana, itu makan kita ditunda dulu loh. Artinya yang jadi prioritas itu warga dulu. Oh, termasuk aparatnya ya? Iya dong. Oh. Kalau warga tuh makannya 3 kali sehari, kita makannya mungkin cuma sekali sehari. Gitu. Itu pun nggak tentu jamnya. Itu ya? pun nggak tentu jamnya. Kalau kerjaan kita udah beres baru kita makan. Bisa jam 10 malam, bisa jam 12. Gitu. Jadi polisi pasti punya keluarga juga. Mau polisi, mau TNI itu kan punya keluarga di rumah. Keluarga di rumah juga pasti cemas karena ada gempa susulan kah atau kayak gimana. Mereka kerja itu juga udah dalam tekanan gitu maksud gua. Jadi please jangan ganggu mereka dulu. Kita juga punya konsentrasi, tujuan kita nyelamatin tuh gini udah ada timetable-nya gitu maksud gua. Jadi udah biarin mereka bekerja, kita yang ngurus gitu. Iya, padahal Saling percayalah. Buat yang dilayanin mungkin makannya lengkap ya, bisa nasi, lauk, sayur gitu. Mungkin apapun mungkin itu ya. tidak wah, tapi maksud gua Ada lah. cukup untuk lu gak mati karena kelaparan lah. Gitu. Iya. Sedangkan para petugas dan tim medis mungkin Belum ngantongin promak doang. Oh, katanya jam 10 malam Belum belum tuh. makan. Jadi kalau makan kita tuh biasanya tergantung kalau kita terkadang meskipun lu udah disediain makan, kalau lu udah terjun ke daerah kayak gitu, lu makan tuh gak enak kalau misalnya misi lu belum selesai. Iya. Gitu. Kayak kerja sama sih ya, kayak kerja dulu baru Iya. makan. Jadi kayak Kepikiran, waktu itu ya. gue dapat tugas ada 2 anak hilang nih. Nah di tim Di Banten nih, di Banten. Iya iya. Nah di tim kita itu ada 8 orang, 10 orang, 5 orang TNI, 3 orang polisi, 2 orang dokter nih. Gua dokter sama perawat satu-satu. Itu udah dikasih nih jam makan siang, tapi anak yang harus kita cari belum ketemu. Itu nggak enak makan cuy, sampai akhirnya mau makan apa enggak lanjut gitu. Sampai maghrib udah Tapi ketemu anaknya. enggak, sayangnya enggak gitu. Sampai Dua-duanya hari ini. hilang. Ya, hilang. Jadi ya gitulah gitu. Jadi emang kadang mau makan pun gak enak karena kita tahu masih ada tugas yang harus kita ini gitu sebetulnya. Dalam kasus sembako yang tadi gue bilang untuk yang diberhentiin gitu ya, menurut gue sih ya itu dari sisi kemanusiaan gue ya mungkin itu masih gue bilang wajar gitu loh. Tapi untuk kasus yang dia nyolong, yang banyak warga nyolong, Oh, Dompet iya. loh, dompet sama radio polisi dibongkar polisi gitu, buat dari apaan? mobil polisi yang mungkin dijual lumayan kali 500.000 Iya, juta iya. gitu kan. Duit itu Ya, ya. tapi lu mau jual di mana, ini lagi daerah bencana. Cuma iya nggak kepikiran gitu. Maksudnya sampai sebegitunya loh. Iya maksud gue Iya, makanya iya, jangan kayak gitulah gitu maksudnya. Kalau Bingung misalnya ya, Bang. makanan, pakaian, intinya kebutuhan utama tuh insya Allah bisa disediakan gitu. Oh, gitu jangan sampai sebegitunya. Apalagi lah. dengan medsos itu udah kayak gini kan, sekarang kita gampang banget kan peduli ini. Ayo sumbangan apa segala macam. Nah, lu pada yang mau nyumbang hati-hati, percayakan bener tempat yang lu mau Lembaganya taruh ya? lu mau taruh duit lu itu safe apa enggak gitu. Ya, yayasannya yang legit aja lah Yes. gitu. Iya, yang atau yang terdaftar di OJK terdaftar nggak sih kalau gitu? Tanya Tapi baik lagi nih ke masa lalu tadi soal polisi dan juga TNI ya. Gitu. Gue jujur juga, gue percaya aja sama polisi dan TNI dalam menanggulangi bencana misalnya ya. Tapi memang di satu sisi ada oknum-oknum tertentu nih yang justru bikin citranya itu kurang baik. Pasti tuh nggak lo? ada. Di antara masyarakat juga Semua seperti itu. organisasi ada Semua aja. organisasi tuh pasti ada oknumnya. Mungkin di tempat gue sendiri nakes ada juga oknumnya, pasti kalau menurut gue. Iya kan, Iya, pasti. iya, iya. Makanya Ada aja. lu nggak bisa mengeneralisir suatu profesi atau pekerjaan. Nah, kita kan betul. karena yang jadi buruk itu adalah personal. Nah iya benar. Gitu. benar. Sama Iya, kayak karena ada kayak oknum kita ya. ngomong politik, Heeh. kita nggak bisa dong bilang bahwa partai A jelek karena Yang ini korupsi. Ini korupsi. Ya, itu kan yang korupsi satu orang itu doang, bukan semuanya korupsi gitu kan mungkin gitu. Oke. Kecuali kan dalam partai itu ada korupsi ini, korupsi. Nah, ya itu ya kumpulan itu korupsi. Cuma ya kita nggak bisa salah juga ya kalau bilang partai ini banyak yang korupsi. Iya. Bener, banyak. Ngomongin korupsi nih ya, Nah. gue kemarin baca lagi dari Tempo nih. Apa nih? Tempo ya, Tempo ya. Valid. 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 Gue lihat jadi kasus bansos kemarin itu ternyata itu tuh jadi bancakan. Sementara
untuk Bancakan makan rame-rame. Iya, rame-rame bancakan. Pakai daun pisang kan. Dia nggak tahu. Kalau sebutannya tuh orang Sunda papadangan. Oke. Nah, makan-makan gitu. Iya, Pokoknya makan bancakan. nih bisa bersepuluh nih pakai daun pisang nih. Nasinya ditebar. Kayak Kan, liwet gitu. lah ya. Iya, kayak liwet gitu. Kalau liwet kan lu di piring masing-masing. Enggak, liwet kan ada yang pakai daun pisang Ada juga. beberapa. Nah, iya, yang membacakan pokoknya makannya rame-rame. Makan gitu. Iya. makan. Yang papadangan tuh seru kayaknya. Makan padang ya. Papadangan. Ngasal anjir. Nah, di bansos ini katanya bancakan, tapi ada satu orang disebutnya tuh madam. Apa tuh? Si madam ini tuh uangnya nggak dipotong, jadi uang dari bansos ini dipotong bagi-bagi. Tapi buat si madam ini elit dari salah satu partai Banteng yang nggak dipotong, gue nggak tahu siapa. Banteng Kiu Saringgan yang kemarin tuh. Sekarang gue mau nyebut partai ragu-ragu. Biasanya gue no sensor. Gak mau ya. Lu mancing-mancing Bang, pokoknya gitulah. Intermezzo Yang aja. berjuang itu lah ya pokoknya. Yang berjuang. Sama kemarin juga ada yang trending lagi nih. Ini trendingnya ini termasuk yang agak kesel sih gue, apalagi buat lu tenaga kesehatan. Gimana? Jadi ada bule. Gua kalau nggak salah dari Amerika dia tuh ternyata udah tinggal, dia tuh gini, Asli orang US ya. asli orang US, dia tuh di Amerika ibaratnya kayak jobless, nggak punya uang. Terus dia mikir, katanya gua harus kemana ya, gua harus ngapain ya, akhirnya dia ke Bali. Nah pas dia ke Bali dia sadar bahwa biaya hidup yang murah, terus juga pekerjaan yang mungkin bisa didapatkan karena bule, ya kan. Nah di sana di Bali ini ternyata dia udah lama nih selama masa pandemi ini. Dan kurang ajarnya adalah dia membuat suatu buku gitu, dia jual e-book gitu, bagaimana caranya pindah ke Bali dan tinggal di Bali selama masa pandemi. Intinya dia seperti ngajak orang-orang mengundang untuk tinggal di Bali. Sementara pemerintah kan kemarin sudah mencanangkan bahwa ditutup nih kan. Kita lockdown kan, udah lockdown. Yang ya. internasional kita udah lockdown. Yang kita tahu. Oh iya betul. betul. Plus 62. Oh iya. Apapun bisa terjadi. Bisa terjadi. Tidak hanya di lapangan sepak bola ya. Iya. Namanya tuh kalau nggak salah si Kirsten Gray. Kristen Gray. Kristen aja. Kristen Gray. Kristen ya. Kristen Gray namanya. Jangan gitu ah. Aku Sarah gua. Iya. Tapi gue punya dua pendapat. Apa tuh? Apa ini? Pertama, Si Gray aja sebutnya ya, si Gray aja ya. apapun tuh lah. 50 Shades of Grey nih. Ya gue tahu ini kan yang masalah dia pas ditegur terus dia ngomong ini gara-gara saya kulit hitam itu ya. Gara-gara itu gak sih? Ada apa? Yang dia pas dia ditegur, terus apakah lu negur gue ini cuman gara-gara gue kulit hitam ini bukan sih yang gitu kan? Iya, dan kulit hitam dan gara-gara LGBT. Oke. Jadi dia bilangnya kayak gitu. Ya. Tapi gue punya pandangan dua. Kalau soal menyalahgunakan visa, semua udah pasti gitu. Termasuk orang Indonesia yang tinggal di luar negeri. Percaya sama gue. Kita nyari-nyari ngakalin ya. Iya. Artinya gini, waktu kita ke Inggris, inget gak yang nemenin kita jalan di London? Temennya Awa. Oh iya. Kenapa kita baru jalan jam 3? Iya visa dia belum beres. Bukan, dia kan habis kerja di tempat sushi. Aha. Padahal visa dia di London buat apa? Buat belajar. Iya. Iya jadi dia ada part time ya. Iya. Emang ini visa-visa tuh beda-beda ya? Iya. Jadi visa buat Lu, belajar. kalau atau apa misalnya gitu? lu kerja lu warga negara Indonesia, lu mau ke London. Ya lu udah akan ditentukan lu kesana mau ngapain? Liburan. Kalau liburan kan nanti ada batas waktunya. Termasuk lu itinerary lu dicek. Jangan sampai lu di sana jadi gelandangan. Iya. Dan berangkat tanggal berapa, pulang tanggal berapa? Iya. Tiket udah ada belum? Hotel lu di mana? Gini. Itu kalau liburan. Kalau belajar beda lagi. Kalau kerja beda lagi. Gitu. Nah, kalau untuk mau semuanya itu kalau nggak salah jadi penduduk sementara kalau nggak salah ya. ya gue nggak ngerti. Beda lagi ya. Tapi intinya orang Indonesia pun sebetulnya gitu. Jadi maksud gue kalau untuk masalah penyalahgunaan visa, please nggak usah lebih-lebih banget deh. Oh iya. Mungkin keluarga lu juga ada yang kayak gitu kok, gitu. Lu kesana kuliah, duit lu kurang, lu pasti akan nyari segala cara biar lu nggak mati. Iya betul, biar tetap survive. Iya, lu kerja sampingan di mana pas macam lu udah nyalahgunain visa. Artinya kalau emang lu sekarang nggak bersuara ya pantas, karena kan lu juga ngelakuin itu. Gitu. Iya. Tapi kalau untuk yang dia bilang mengundang orang lain datang masuk ke suatu negara yang harusnya dia tahu bahwa negara itu sedang lockdown, tata laksana pandemi, lu emang jelas salah. Ya, gitu. Nyari-nyari celah. Jadi kalau berarti lu ya. mau nyalahin si Gray ini, gua pribadi kayak gue pernah selalu bilang, kalau lu mau ngejudge ini salah atau bener, jangan ngekor, lu tahu dulu lu nyalahin dia karena apa. Jangan cuma Gitu. ikut-ikutan Jangan aja. ikut-ikutan doang. Soalnya kalau cuman visa, kalau gua semua orang banyak kayak gitu kok. Dimanapun, yakin gua. Ya, Jadi gue rahasia ingat umum juga ya. Iya. Gue ingat teman gue waktu itu kuliah di luar. Dia gue lupa di Singapura apa di Malaysianya.
hanya karena nggak mau ngurus visa karena ribet kan. Jadi dia selalu setiap udah tinggal berapa hari visanya mau habis, dia keluar terus balik lagi. Jadi kayak recharge lagi visa itu wisata. kan cara ngakalin buat ini aja kan. Ya kalau nggak salah entah di Singapura pokoknya kan lintas mereka sana itu murah kalau lo pakai bus. Singapura Malaysia tuh bisa pakai bus gitu loh. Jadi lu tuh buat ngakalinnya bisa murah gitu, nggak perlu harus balik ke negara mana gitu. Kan pesawat mahal. Itu lu bisa asal pindah keluar terus netap sehari terus pindah masuk lagi. Bisa kayak ngecas gitu, lagi visa lu. Tapi dalam kasus ini sih si Grey emang dia benar-benar ngundang gitu loh. Iya. Dan waktu dia ibaratnya diserang sama netizen Indonesia kan barbar ya. Jadi dan kebetulan banyak juga bule-bule yang ngebelain si Grey karena mungkin nggak tahu kasusnya ya. Dan lucunya lagi ketika dia dideportasi dia bilangnya kayak gitu. Jadi karena entah, gue lupa deh, pokoknya dia intinya ngomongin LGBT aja. Mungkin dia karena dia setuju karena soal LGBT dan dia kebetulan kulitnya hitam gitu. Karena hal itulah dia dideportasi kan. Padahal bukan itu. Gitu. Pencitraan aja. Iya, lo dideportasi kan karena jelas lo penyalahgunaan visa dan ke apes-apesnya aja lo ketahuan gitu kan. Iya, lebih Sekarang tepatnya lagi lo mengundang itu sih. Tapi kalau soal mengundangnya, kalau misalnya bukan karena bukan karena masa pandeminya, gua masih mewajarkan. Oh ya itu bebas. Itu wajar, bebas. Contoh gini, kita orang Indonesia yang liburan ke Europe, kenapa semua saling ngasih tahu, cuy, lu kalau mau liburan ke Europe ke Belanda, lebih murah. Gitu. ini kan karena udah jadi rahasia umumnya orang Indonesia nih. Kita udah tahu, cuy, kalau lu mau ke Europe, duit lu terbatas, lu ke Belanda dulu, dari ke Belanda baru naik kereta ke negara lain. Lebih murah. Gitu loh. Padahal waktu itu kan kita juga udah gitu, tapi kita bilang udahlah kita mau ke Inggris, hajar dah. Padahal peraturannya ribet kan. Iya. Kartu kredit lu minimal limit 10 juta harus kosong. Tabungan lu di atas 100 kok enggak 30 per orang tapi. Oh per orang iya 30 juta harus ada cash in hand. Itu ribet loh masuk Inggris tahun segitu ya. Terus cetak rekening koran juga gitu. Orang kalau di Belanda gampang. Nah itu kan cara kita memanage perjalanan sebetulnya. Makanya kalau misalnya dia ngasih tahu teman-temannya dia bagaimana cara liburan atau tempat tinggal di Indonesia yang gampang, mungkin gue masih membenarkan. Iya, karena kan bisa menaikkan ekonomi pariwisata juga di Bali. Gitu. Tapi kalau gimana cara kerja dengan visa yang salah, itu jelas salah. Ya kalau ini kan dalam tanda kutip, ini dilarang nggak boleh masuk, lu cari cara biar bisa masuk, itu udah jelas salah. Apalagi masa lockdown, pandemi. Pandemi ini kan kita kan nggak tahu dari mana lagi masuknya. Apalagi negara Indonesia kan sudah dicap sebagai penyebar COVID gitu sekarang ini. Sebenarnya kalau mau gampang sih lu terjun aja sih. Kemana? Kayak di PUBG aja naik. Kalau nggak di itu tuh di apa tuh? Kalau nggak di Nusa Kambangan lah gitu. Ada banyak komodo sekarang. Lagian waktu itu kan yang bule-bule dari US juga kan ada yang ngebelain Grey tadi kan. Tapi kan diserang habis lagi. Diserang habis mana sini. Mereka nggak tahu orang Indonesia tuh udah terdidik ya. Dari kecil udah sering dibandingin sama tetangga sebelah, sama maknya sendiri. Jadi mental kita tuh lebih kuat gitu. Iya dan mental ngebulinya tuh sangat luar biasa. Oh gila. Kita tuh gue percaya sih. Iya. Gini ya, kita tuh berani menyinggung ormas, kita berani nyinggung politik pemerintah, tapi kita nggak berani nyinggung netizen. Iya lo gila. Soal ormas tuh. Abis ini kita akan ngomongin lagi tentang bule nih. Karena gue pernah lihat beberapa video, jadi bule-bule itu pada ngegembel di Indonesia. Karena kehabisan uang dan segala macam. Nanti kita akan bahas tuntas. Emang Bali itu segitu menariknya ya? Jadi kita cari kelakuan-kelakuan orang bule di Indonesia ya. Jadi kita break dulu. Iya. Jadi. Udah. Apa tadi yang mau ngomongin? Apaan? Yang kelakuan bule. Sebetulnya bukan bule kali, orang luar negeri. Bule aja. Ya, kita nyebutnya bule, mau itu dari Asia, dari mana sih? Dari Amerika, dari Eropa, bule. Enggak tahu. Kalau dari Asia nggak bule. Nah, makanya gue bilang orang luar negeri. Kalau yang dari Asia manggil apa? Apa ya? Makanya kata gue juga orang luar negeri. Sanana Gusmo orang luar negeri kan? Iya. Bule apa enggak? Sanana Gusmo gua tahu nih kayaknya nih. Bule tetap bule. Gimana bule sih? Pokoknya kalau dari Eropa, Afrika, Sanana Gusmo presiden Timur Timur. Iya. Timur Leste. Lah iya, tapi kan bule dong. Iya, artinya tapi pantas enggak? Jadi kita sepakati
sebenarnya tuh kalau bule tuh kalau gimana nih? Apa karena pirang? Enggak, kalau nih bule itu ya dari benua Eropa, Nah, Amerika, Afrika. kita samakan dulu nih persepsi bule. Iya. Sambil lu google gitu, bule itu apaan tuh? Definisi. Ya, bule adalah Bule adalah. Bule, Kalau kalau menurut menurut Google gua, apa? kayaknya yang mungkin ya, kayaknya yang semua yang dari rambut pirang kali ya. Bule. Kalau Enggak, Cristiano Ronaldo, Michael Balak bule apa enggak? Cristiano Ronaldo nggak pirang kan? Cristiano bule Ronaldo. lah. Bule tapi kan. Berarti bukan rambut pirang. Oke. Nih, kalau definisi gua ya Kalau dari Eropa gua tadi. kecil nih ya. Pokoknya seseorang yang berasal dari benua Eropa, Amerika, Afrika, Afrika Australia, bule juga. Menurut gua bule. Masa sih? Itu semua sebutannya bule ya. Tapi banyak orang-orang mendefinisikan bahwa bule itu adalah untuk turis asing yang ganteng. Atau cakep-cakep. Apa? Ini Ini berdasarkan wiki nih, wiki. Wiki dan tapi berdasarkan KBBI. Oke, bule. Bule berasal dari evolusi pelafalan atau pengucapan istilah bulai. 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 Bulai ayam, Jay. Bulai kambing, bulai sapi. Ini didefinisikan dari KBBI adalah sebagai putih seluruh tubuh karena kekurangan pigmen atau merujuk pada kelainan pigmentasi albino. Oh. Semua yang berkulit putih berarti. Semua Itu yang disebutnya berkulit bule. Rasis juga. Bulai, gitu, bulai. Ih, emang kalau orang kulit putih warna apa? Pada rambut. Bingung kan nyensornya banyak nih. Sebentar, gue kasih contoh siapa pemain bola yang rambutnya putih ya? Enggak, bukan rambutnya putih. Kulitnya. Oh, kulit putih. Kulitnya Tidak putih. bentukan warna rambut. berarti. Enggak. Rambut kan bisa dicek. Berarti kalau kulit hitam bukan bule. Nah, Kalau menurut KBBI niga. Sensor lagi. Tapi, tapi menurut gue Yakin. Mau di sensor temu kalau jelas ngomong tiga. Antar tempel lagi sama logo tidak biasanya. menurut KBBI tidak. Oh, lu ngomong lagi. Tapi dari Asia sebutannya turis ya. Kalau Nah, nih, oke. gua kan pernah nih waktu SMA kan. Jadi ada tugas gitu, tugas bahasa Inggris ngobrol sama bule. Nah, akhirnya bule. Gua ke kebun raya kan kebun raya banyak tuh rame itu waktu ke SMA disamperin gitu-gitu segala macem. Nah, kayaknya predikat bule ini memang udah dari dulu. Untuk kita apa kecil. jadinya nih? Untuk orang Eropa. Ya contoh, untuk orang taruh asing. di kebun raya Bogor lu ketemu sama Kolo Toure. Yaya Kolo Toure Toure, deh. tahu. Ya, Yaya Toure. Lu ngobrol, itu lu salah apa enggak tugas lu? Nggak salah. Lah kan kulit hitam dia. Nah, tapi kan nggak ngomongin guru gua carinya kulit putih enggak. Iya, benar-benar. Nah, guru lu bilang bule itu apa? Bule itu pokoknya seseorang yang bukan dari Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Saat itu guru gue nafsirin kalau misalnya dari Jepang pun kalau dia bisa bahasa Inggris ya berarti dia bule. Oh, berarti bule itu orang non Indonesia yang bisa bahasa Inggris. Orang Malaysia juga bisa. Kok jadi rumit banget ya ini? Iya, gue dari dulu itu suka ini, maksudnya bule. Apa sih yang lo bilang bule itu? Mungkin menurut lu ini awalnya dari bangsa kolonial nggak sih? Iya. Bule, iya nggak sih? Dari penjajahan VOC. Bule itu dari Bolo, Bolo apaan lagi? bocah Londo. Londo tuh apa ya? Gue pernah denger. Iya, Londo tuh Belanda. Orang Belanda. Iya. Menir ya, menir. Iya, menir. Kalau gua dari dulu menurut gua persepsi gua yang namanya bule itu pakai orang Eropa. Artinya kulit putih ya? Hanya orang Eropa. Enggak, Termasuk- Europe. Oh, Europe. Bule. Jepang bukan? Bukan. Kalau Jepang apa? Turis. Sensei. Taicho. Shiatsu. Tapi kalau dari Jepang dari Asia sebutnya apaan? Pace kalau Malaysia. Pinoy. Pinoy. Iya, Pinoy. Pinoy Filipina. Nah, kalau Thailand? Ah, lu parah lu main game. Thailand pulau. Apa ya? Udah, kita setuju ya bahwa bule itu sesuai dengan KBBI kita aja Iya. ya. Udah ya. Jadi kalau Kulit KBBI, putih. kulit putih. Kulit putih. Jadi Lilian Thuram bukan bule. Bukan. Padahal dia orang Perancis. Bukan. Oke. Lah bule dong. Gimana kata lu KBBI ya? KBBI kulit putih doang. Terus dia Rasis juga ya. Ulang. Kalau KBBI apa KBBI? KBBI tadi. Ya. Disebutnya sebagai bule atau bulai Aha. didefinisikan sebagai putih seluruh tubuh karena kekurangan pigmen atau merujuk pada kelainan pigmentasi albino. Nah, kalau albino
Itu kan rambutnya putih juga. Iya kan merujuk, nggak harus sampai albino. Jadi ini putih seluruh tubuh kecuali rambut. Iya. Tar dulu deh. Kita ngomongin bule aja berapa 6 menit anjing. Lumayan. Ya, biar definisinya jelas Ini nih. kita- Jangan kita- sampai nanti ini dirilis yang kategorinya tidak masuk bule lo omongin. Ih. Jadi orang-orang jangan sampai salah ya. Iya dong. Jadi kita harus panggil pakar bahasa. Belum dari- setahun, jangan dicekal. Oh iya. Tapi benar, apa namanya? Gue Viewer cari. baru 1000-an. Ini gue baca dari, kalau tadi kan dari KBBI Wiki kan. Nah. Ini dari Bobo, setidaknya buat anak-anak pendidikan Ah, dong. iya, iya. ini nih, Oke. ini. Dari Bobo tetap berasal dari kata bulai. Sama. Sama disebut adalah memiliki kelainan kulit karena kekurangan zat pigmen. Nah, sekarang cek di gadis. Banyak banget. Banyak banget. Jadi aja. jelas Bobo sama gadis ini ya referensinya. Bobo Nggak ada, sama men. gadis. Gadis nggak top ini, nggak top search. Ya udah pokoknya kita sepakat bahwa bule itu adalah orang Orang asing asing, yang kulit berasal putih. dari pokoknya kulitnya putih. Tapi Iya. ini kalau dari kumparan lain nih, kumparan travel nih. Ya, apa tuh? Dari kumparan travel yang disebut bule itu yang berasal dari Eropa atau Amerika. Nah, gue lebih setuju kumparan sih. Sorry ya, gue lebih setuju kumparan. Berarti Neymar bule. Neymar bule, iya. Ya. Kalau Amerika. misalnya disesuaikan dengan KBBI, Neymar kan tidak berkulit selain putih. Selain putih. Lu sekarang kumparan apa KBBI gue tanya. Kalau disesuaikan Tadi lu dengan kan KBBI ngomongnya. Tapi kalau disesuaikan dengan KBBI, Oke. gue setuju. Kylian Mbappe bule apa bukan? Bule. Gimana kata lu kulit putih? Kalau Eropa Perancis kan. Tangan kulit putih. Gue ikut kumparan aja. Gue timnya kumparan. Anjing tadi kata dia Ini gua mesti KBBI nyari-nyari sekarang dia ya kan. kumparan. Nyari jalan tengahnya belum ketemu gua. Pokoknya dari Eropa ya. Nah, ini udah sepakat belum nih kita nih? Bule itu Lu aja kagak konsisten sama omongan lu. Gimana gue sepakat. gue sepakat sama kumparan. Ini gue pakai buat lapiler juga. Gue sepakat sama kumparan aja. Kumparan ya. Dari benua Eropa dan Amerika. Oke, Mbappe kulit bule apa bukan? Mbappe itu Perancis ya? Ya. Eropa kan? Eh. Nah, Mbappe bule. Iya udah bule ya. Bule. Deal berarti kumparan ya. Kumparan. Oke. Bule kan udah selesai Berarti nih. kulit hitam yang penting dia dari Eropa Amerika masuk ya. Masuk bule. Iya. Oke, Barack Obama bule apa bukan? Boleh. Bule. Indonesia dia. Sate. Dari Menteng ya. Nah, kita udah sepakat kan soal bule ya. Kita ngikutin kumparan ya. Ya. Sekarang kita mikir. Anjing berapa menit ngomongin bule doang. 8,5. Sekarang belum selesai nih. Kalau lu pikir ini udah selesai, ini belum selesai. Sekarang sebutannya untuk orang-orang dari benua Afrika, Asia, apa? Australia apa? Gak usah dipikirin dah. Kalau dari Afrika biasa kita panggil Mister sih. Kalau enggak turis aja dah, turis ya. Mister biasanya. Mister. Biasa kalau orang-orang kita tuh bilang Mister. Istrinya lu panggil Mister bukan? Ah bukan. Gimana sih lu? Istrinya Mister ya. Karena kita udah ribet banget ya ini ya. Udah bule aja deh. Berarti Bule. sekarang bahas bule doang ya. Boleh aja ya. Eropa, Amerika, Asia, Afrika, Australia nggak masuk ya? Nggak masuk. Australia bule apa bukan? Australia itu Thor ya, Chris Hemsworth. Iya. Bule apa bukan tuh Chris Hemsworth tuh? Oh boleh, karena dia dikenal jadi orang Amerika Kata ya. lu Eropa sama Amerika. Ya karena dikenal dari Amerika, Marvel ya. Nggak bisa. Dia itu Australia. Marvel US nih. Dia udah terkenal US dia. Ngomongin gitu doang. Udah jelas ini itu. kayaknya yang salahnya ini adalah informasi dari internet kayaknya nih. Iya. Yang salahnya itu. Tapi yang Tapi internet kan ke KBBI. Lu mau enggak, bilang yang KBBI salah, salah. yang salah kita. Lu yang salah sebenarnya. Nah, gua kan mau meluruskan. Aduh, udah kita lanjut ke lakuan Ya boleh udah. aja ya. Chris Hemsworth kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu. Ini kita ngomongin nanti di episode selanjutnya kita Karena lu bikin nggak yang bisa khusus nih. bahas Chris Hemsworth. Iya, iya. Dia tuh dari Asgard beda lagi. Jauh lagi. Iya, iya. Jauh lagi. Iya. Heimdall. Alien berarti. Iya itu tadi. bukan, nggak bisa Bukan, dibahas. nggak bisa. Misalnya alien berarti. Iya. Nggak bisa, alien tuh Messi. Pajak lu. Iya, Ya udah kita tutup dulu. Nanti kita bikin satu segmen lah kita ngebahas itu. Ya udah, Nah. apa tuh kelakuan bahas. Ini ada kelakuan bule di Bali, Iya. karena rame di Yang- Bali yang ya. sebelumnya kita Spesifik bahas Bali. ya. Nah, spesifik Bali. Berarti ini kelakuan orang Eropa. Karena kan dan rata-rata Amerika netapnya di Bali. Anjing gua yang denger jadi tahu parameternya kelakuan orang Eropa dan Amerika di Bali. Oh gitu ya. Iya bikin susah tuh dia sebenarnya. Oh, susah juga nih gua baru temunya. Ini dari 10 gua nggak ngomong nyebut semuanya. Gua ngerekap yang paling deket banget sama kelakuan orang Indonesia juga. Nah.
Tapi ini yang mau gue sebut suspeknya Australia. Apa tuh? Berarti bukan bule. Bukan bule. Tapi di sini di Tribun masuknya bule. Gak bisa. Kalau Nah, kata berarti ya udah harus baca konfirmasi aja dulu baca sama aja dulu. kumparan. Iya. Harus konfirmasi. Mereka harus duduk bareng dulu kayak Nggak, kita nih. Iya, Iya. bener. Ini media-media deh, coba deh. Lu ngobrol sama orang KBBI, ya Iya. kan, ngomong nih sama Kaseto ajakin situ kan, masalah media-media. Jadi harus rata ya. Rata semuanya tuh bule tuh yang seperti apa gitu. Iya. Untuk makasih ya karena lu jadi rumit semuanya. Oke lanjut. Oke nih dari 10 gue mau rekap yang pertama. Yang pertama ini adalah ada bule menjambret di Canggu Bali. WNA Australia Matthew Richard Woods. Sorry, berarti turis Australia ya, Ya. bukan bule kan? Bukan bule. Tapi di sini highlightnya kelakuan bule. Salah Berarti salah, skip. Oke. Ini ngejambret ya tapi. Enggak, tapi ini gue mau bahas tadi bule ngejambret di Canggu. Ini kan gue pikir ini kelakuan plus 62 doang gitu loh. Nah ini kelakuan bule-bule kayak gini atau turis-turis atau apapun sebutannya lah lo yang nyebutinnya ya. Ini kayak semacam kebiasaan gitu tau gak? Jadi bule-bule ini atau turis-turis dari luar negeri selain Indonesia ini ya di mana bunda-bundanya ada beberapa ini yang datang ya kan ke Indonesia. Biar detail ya. Jadi mereka itu intinya kayak yang penting gue liburan tau gak lo? Iya, Mindsetnya iya. tuh kayak gitu, yang penting gue liburan. Terserah nanti karena biaya hidup di Bali itu murah dan orang-orang Indonesia juga terkesannya adalah over proud terhadap Bule. Iya, bangga ya. Bangga ya gue didatengin nih. Padahal yang bule-bule datang ini belum tentu juga punya uang tuh nggak lo? Ya karena ini yang dan bulenya lucu banget yang jambret di Bali ini udah sempat dihakimin masyarakat sekitar. Dibakar di Jalan dong. Lingkar Nelayan Canggu. Oh, dibakar Kota dong Utara, berarti ya? Badung. Masih udah nggak ada Dan berarti kan? umurnya itu kan nggak begal, ini kan jambret doang. Loh, kan dihakimi kan? Dihakimi. Dibakar dong. Belum tentu. Dipukulin doang ya. Baru diminyakin dulu. Belum sempat disulut ya apinya. Dan ini umur Terus di seberang jalan ada kakek-kakek puntungnya kan diambil. Lu dia puk. Terus kamera jadi apa namanya? Bule ini umurnya baru 25 tahun. Nah, Gue yakin nih begal nih udah internasional. disebutin nggak alasannya kenapa dia yang jambret? Enggak. Di sini aksi jambret 8 dia. Oh dia ngambil tas korban. Nggak disebutin sih. Korban. Iya, Kobran. Kobran. Nggak ada. Oke, lanjut lagi. Kelakuannya apa lagi? Lanjut lagi. Yang pernah gue lihat sih ada bule yang ngamen gitu tau nggak lo? Ngamen terus dia di tulisannya ada pakai kertas gitu. Oh tapi pokoknya. di tasnya ada iPhone X sama uang 244.000. Jadi total bisa pulang. kerugian yang dialami korban ini 10.900.000. Tapi kan biasanya polisi tidak nanya handphone. Tapi di sini ada iPhone X. Ada berapa bu uangnya? 244.000. Oh sedikit. Padahal nggak tahu kalau ada iPhone. Iya. Jadi 10 jutaan ya. Jadi jadi 10 jutaan. Terus di sini Yang bule ngamen di mana? Yang boleh ngamen di Bali. Udah ditangkap tahu-tahu ini ya. Siapa? bikin album dia. Boleh ngamen tuh kayak di emperan jalan gitu tau gak? Terus dia tulis kayak gue butuh uang biar bisa pulang tuh kayak gitu. Padahal mau lanjut terus sih. Iya makanya gue bilang tuh orang-orang luar negeri tuh ke Bali tuh banyaknya gitu. Yang penting gue liburan tau gak lu? Lu sadar gak sih Bali tuh sering banget disebutin dalam berbagai macam film. Oh iya Di iya. Fast Furious 5. Kalau Indonesia Iya. Bali, Indonesia Iya, Bali. Di gitu. Fast Furious 5 kan si siapa tuh namanya yang meninggal itu kecelakaan? Han, Gisel. Bukan yang meninggal Gading. beneran. Yang Oh, meninggal bukan. beneran. Oh, Gading. Siapa dibersihkan dulu? Gading katanya. Gisel Gading. Belum. Oh enggak main nih gading ini serius. Siapa ya. tuh? Ini yang kecelakaan kan? Yang kecelakaan itu. Dul. Tak balik bijol ke Rawi ya. Tapi kayak bule kan? Kayak bule, Iya. dia beneran bule dia. Pokoknya di Fast 5 itu dia bilang sama si Mia, bukan Mia kameramen ya, adanya Dom. Pokoknya kalau misalnya kita berhasil ngerampok si Reyes ini, nanti kita bisa ke Goa, ke Bali itu enggak lo. Kenapa? Niko. Apa? Bukan itu anaknya ya. Yang Iya. yang saudaranya kan, saudara Dom kan. Iya, ininya pacarnya lakinya si Mia. Brian. Si Brian. Putar-putar deh Brian tadi. O'Connor ya, makanya meninggal kan si Paul Walker meninggal kan. Anjir lu ngomongin kehidupan normalnya. Gue lupa nama karakternya. Paul Nah, Walker. Si Brian O'Connor kan bilang sama si Mia ini kan. Dia kan ngomong Fast Furious ya. Iya. Dia Fast Gue kan Furious lagi cuma- mikir adegannya. Bukan, enggak pokoknya disebutin di situ kalau misalnya kita berhasil ngambil uangnya, kita bakal pergi ke Bali. Iya gue paham. Iya.
Ya beneran di film ya, di film ya. Di film gitu. Karena Tapi emang Brian O'Connor kebalik. Enggak ke Bali sih, ke pantainya, pantai di. enggak maksudnya Amerika gini. Latin. Salah satu planning. Ditanya sama si Mia, kenapa emang Bali? Lo tau nggak kenapa Bali? Maksud lo ke Bali itu ke Bali. Ke Bali. Gue mikirnya ke Bali. Oh bukan. Lu ngaco deh. Akhirnya Bali. Iya, jadi Gue mikir adegan di Fast Furious sama siapa yang kebalik dari Nah, tadi. pokoknya dari situ si Mia bilang emang kenapa kita ke Bali katanya karena di Bali itu tidak ada ekstradisi. Emang gitu Mi? Pokoknya kayak gitu. Jadi kan di situ juga mindsetnya orang-orang bule, orang-orang luar negeri juga kan di Bali itu enak ada ekstradisi, biaya hidup murah gitu nggak? Di La Casa de Papel Iya, juga ya. Manihes kan iya. ke Kalimantan. Ke Sulawesi. Sulawesi ya? Iya. Gua bukan. Iya, ke Goa Talo. Gua tahu. Kerajaan. Terus di beberapa film juga kan disebutin kalau Bali itu orang-orang taunya Bali, Pulau Bali, tapi bukan Indonesianya gitu. Karena yang terkenal adalah Balinya gitu. Lanjut nih, Lanjut ada lagi. lagi. Dari yang 10 tadi gua ambil lagi, ini ada bule curi sandal di toko sandal mewah di Bali. Berarti itu bule. Nah memang. Karena kalau orang Indonesia nyuri sendal di masjid. Benar. Ah gua nggak jadi. Ngomong, nggak bisa. Lu udah ngomong. Itu dia jadinya di mana? Di pura kan? Kalau di Orang Bali kan toko. jarang ada masjid. Oh iya benar. Iya benar. Beda kan? Nah itu sepasang sandal yang diambil merek Havaiana. Oh, bukan swallow, Bukan 478.000 harganya. Sandal Apa mereknya? Havaianas. Apa sih? Sandal Indonesia tuh. Enggak, merek mewah katanya mewah. Mewah 470.000. Birkenstock 5 juta biasa. Oh aja iya. deh. Cuma di Bali buat orang bule kan bule gembel kan. Iya, boleh bergembel ini. Namanya karyawan toko Havaianas gitu loh. Havanas. Tapi Havaianas namanya. Terus juga Lebih mirip ini merek cerutu daripada sandal. bener, lebih cocok. Sandal Nomi Pet. Iya. Aldo. Carville, ya Aldo, Swallow. Anchorman kan. Sandal hai dia. Ini lagi ada bule buat keributan di hotel. Aku rasa nggak semua. Yang ini bule asal bule Belanda, gitu. cewek loh. Sandra namanya. Iya, enggak semua bule. Enggak, kalau di hotel akan lebih ribut kalau dia turis Jepang. Kalau Iya, kalau cewek ya, iya. ribut banget. Ribut banget, berisik. Kalau di hotel. Oh iya. Berisik emang. Belaga nggak tahu. Kalau enggak tahu iya. Orang kita dapat video dari dia. Ya video emang CCTV footage-nya ada gua. Iya metek Gua menyelamatkan diriku sendiri. Terus juga ini ada lagi bule mencoba telanjang di kantor Kecamatan Kuta. Nah, ini gue suka nih. Cewek cowok. Tindakan kayak gini nih. Nah ini dia. Tapi sebelum melakukan aksinya, petugas satpol pp udah langsung menahan, jangan sampai terjadi gitu. Apa gue curiga laki kali. Jangan. Kalau cewek dibiarin. Iya. Oh enggak, Parah. tapi ini bulenya perempuan asal Inggris. Oh gitu. Oh, Namanya Emma Jane. Jelek. Yang diduga depresi mencoba telanjang di kantor Kecamatan Kuta. Ya, depresi sih telanjang ya. Iya. Stres kata petugas satpol pp ya, dia stres dan mau buka baju dan mau telanjang kami cegah. Hai. Jangan di sini katanya. Padahal lanjutannya kami jika untuk tidak memakainya kembali. Iya. Oh tapi kalau ini asik nih, seru. Melakukan skimmer di ATM, Skipper tau sih? yang nempelin alat gitu loh di ATM buat nyuri data Oh. di iya, ATM Bank Mandiri. buat nyuri data dari ATM-nya ya, rekeningnya ya. Nggak gaul berarti bulenya. Orang mah di ATM yang dicuri duitnya kali, ngapain nyuri ini data? Asalnya asal Bulgaria. Namanya Krasimir Stoikov. 2 kali Stoikov. Bulgaria apa Rusia? Asli asal Bulgaria namanya. Vladimir kan? Krasimir. Oh Krasimir. Vladimir doang anjir. Krasimir Stoikov. Ini Oh. gue campur Ini dugaan gue. Ini bapaknya si ini yang How to Train Your Dragon coy. Oh, Stoikov iya, itu tahu. kan? Iya. Gue lupa namanya siapa tapi pokoknya. Enggak, tapi gue yakin Gua tahu ini filmnya. bapaknya satunya lagi orang tuanya ya, bukan bapaknya ya. Orang tuanya salah satunya pasti orang Sunda karena ada pengulangan. Stoikov. Oh, iya, Orang Sunda kayak, kan diulang-ulang kan. Arman mau Arman. Iya. Gitu. Iya. Arman Maulana. Kayak Ida Nuraida. Iya, di Aini pengulangan. Nuraini. Iya, Nuraidi. Iya. Gila dia berhasil sih Maman Sulaiman. di tem. Terus juga ada tendang pengendara motor. Tapi gue pernah lihat tuh bule ada yang kayak dia apa tuh di jalan nih sempit nih di Bali nih. Terus dia kayak tengkorup gitu tau gak berdua.
Oh iya, Kayak di sini mencegah, ada kan? yang jadi polisi tidur Jadi dia. polisi tidur dia. Minta dilindes. Terus dilindes beneran tapi dia marah. Jadi lagi berjemur di situ. Tinggal dari fotonya itu berjemur di gang. Ah, Kan di gang cahaya sempit matahari banget. kan shade doang gitu, nggak langsung. Iya kayak dia itu protes gitu deh kayaknya, protes terhadap sesuatu, gue lupa apaan, tapi dia melakukan tindakan seperti itu, bule 2 orang. Terus Iya, ada akhirnya 2 orang. Akhirnya dilindas sama tau sendiri kan warga plus 62 kan, ya betul amat dilindas aja dia. Otaknya renggang tapi emang dia. Dia ngamuk bukan karena dilindas ya sebenarnya, karena bodi motornya cepet-cepet, lecet. Dek-dek itu kuat, lecet kena bodi. Jadi juga ya Pas lewat remnya diinjek ya. Masuk ke pantat kan. mantep deh. Slep. iya, polisi ini rem kaki turunin, Iya. sadar ya. Celup. Ini ya. Aduh, pas cabut Kalau kan naikin gini terus standar 2 kan, di punggungnya. Enak banget gitu. jadi podium. Ya, yang terakhir nih. Apa ya? Turis bule pukuli security hotel. Wah. Nah, yang ini wisatawan asal Australia, diketahui bernama Scott James Harrison. Tapi kan bule dia. Enggak wisatawan. Tribun. Tapi dari Australia. Iya, Tribun nyebutnya wisatawan. Wisatawan. Wah, Dia selamat nih yang diterakhir. Wisatawan nih. betul kalau wisatawan. Ya. Ya, betul. Umurnya 40 tahun, terlibat baku hantam Mabora dengan ya? 3 security hotel Town Square Bali. Waktu itu ini gak sih, lu inget gak sih yang apa namanya MMA fighter asal Australia yang main di Bali yang bikin keributan, Apa dia namanya? udah ngehajar berapa polisi sampai dia tuh baru mati itu setelah ditembak berapa kali di kepala gitu. Iya, berapa kali Oh. di kepala? Karena ditembak di badan dia masih ngelawan. Oh, jadi Oh, Dikit, oh iya kejadian iya dikit iya kan? iya iya iya. Di Bali kalau Ngelawan nggak ngelawan. salah. Heeh. dia mabok apa gimana? Dia mabok, udah ngancurin bar, Ah. ngebanting orang di situ apa segala macam. Polisi berusaha ngentiin, polisi juga dihabisin sama dia. Akhirnya mau nggak mau kan pakai Ada yang dipatahin bener kan Iya. tangannya. di Tombstone Pill Driver itu. Leher Iya, patah. petarung MMA ini. Iya, makanya akhirnya ditembak di kaki, di badan, masih makan tambah ngamuk, melawan. Akhirnya benar-benar dimatiin di tempat. Iya iya. Gila, Di sini juga katanya di Itu pun setelah karena mabuk. 7 tembakan di kepala kalau nggak salah. Karena mabuk jadi turun di depan hotel, security nahan 3 orang. Itu 3-3 dipukulin. Yang jadi korban security-nya ini ada 3 korban, namanya Kristofianus Abukun, umur 51 tahun, Juplianus Hanu 26 tahun dan Yeremias Hasu 37 tahun. Itu mukul beneran ya? Iya. Nggak kayak Smackdown ya? Enggak. Cita lu mukul dia. Gila, kelakuan bule banyak banget ada. Gue kayak ini orang kenapa sih dari tadi nih? Enggak ngerti gue. Kebanyakan makan gula. Kemarin akinya tewas, telat. Sekarang datang pagi banget ya. Orang pagi banget terus ngomongin bule. Kan lu yang ngasih tema. Semangat ya kayak gini. Banget ya. Ntar temanya dari dia aja dah. Iya. Jadi kurang lebih begitulah kelakuan bule. Kelakuan bule gitu yang bener-bener Oknum ngerugiin gitu. bule. Oh ya, oknum. Kalau yang baik banyak kan. Kayaknya Yang banyak. banyak. Iya. Laura Kihel bule apa bukan? Cinta Laura ya. Cintanya hilang langsung mikir gue siapa ya. Cintanya hilang soalnya. Enggak lah, dia bukan bule lah. Bukan. Dia orang Dia Indonesia, kan Indonesia. WNI, warga negara Indonesia. Sinsa. Iya. Cinta Tapi ya. sempat booming, sempat rame itu Cinta Laura tuh. Kenapa? Yang Oh, iya. foto sama pacarnya itu. Ya, ada videonya kalau nggak salah ya. Ada Kenapa sih? Pas lagi selfie ada yang videoin paparazzi biasa. Enggak ya, Cinta Laura foto gitu sama pacarnya, terus mantan pacarnya kayak sakit hati terus di blow up gitu foto-fotonya. Lagi di Sama kamar, video-videonya. lagi di kamar. Oh. Lagi belajar make up gitu kalau nggak salah. Klasik. Biasa kan, make up my boyfriend kan. Iya, ini terakhir nih ngomongin kamera tuh. Apaan? Makanya biasain jangan gatel tangan lu sama yang namanya kamera. Oh. Kayak si Raffi Ahmad kan. Oh, iya, Gara-gara iya. si Anya Geraldine kan itu. Anya udah tapi suntik tuh tapi kan. Aurelia juga share tahu. Aurelia tuh nggak lo? Iya. Dia mah Ini ngincarnya kan gitu berarti mulu yang halu-halu mulu. orang-orang ini nggak pernah ke tempat kayak Alexis gitu, nggak pernah. Kalau lu masuk Alexis, Diamanin. satu diamanin. Kalau lu mau tetap bawa HP lu tuh langsung ditutup tuh kamera itu pakai stiker kan. Iya. Harusnya ini kan masa pandemi nih. Ya soalnya kalau ternyata lu balik ada bekasnya, itu didenda biasanya. Berarti lu Iya. Gue bukan ngebelaannya ya, Hmm. tapi beda caranya cuy. Gimana tuh? Lu cari makan dengan bekerja di rumah sakit. Iya. Lu cari makan dengan bekerja sebagai content creator segala macam. Nah, Anya
dapat duit dari Instagram. Kalau dia nggak update, dia nggak akan dapat duit. Oh dia lagi kerja, tuntutan Itu pekerjaan, tuntutan men. pekerjaan, Lo harus ngerti cuy. dong. Iya. Tapi maksud gua nih ya, cuy, pakai masker dong. Ya udah pakai kan ya. Gue selfie ya, iya. Tapi ada banyak. Ada Pak Ahok juga kan di situ Ada kan? Pak Ahok, Oh, iya. ya. Iya. Tapi Foto Saris pertama gara-gara- kan lagi nyanyi Oh kan? enggak, sekarang gue salahin dia gara-gara dia update Pak Ahok jadi ketahuan gak pakai masker kan. Tapi yang update si Oh ternyata ini pro Ahok. Iya gimana sih? Projo. Udah siapa ini? Lo jadi Menhan aja belagu banget. Tapi itu keren sih. Enggak, pokoknya dalam kasus itu memang Aurelia juga share. Yang gue lihat itu justru Ahok sama mantan vokalis Dewa siapa? Once. Once. Ada Once juga ya? Ada Once juga. Di Ahok situ. juga nyanyi. Ahok juga nyanyi, tapi nggak tahu bagus apa enggak kan. Iya. Tapi yang update. Tapi gara-gara update itu ketahuan Iya, ya, pakai masker, Aurelia kan? yang update. Nah si Anya ini update si Raffi. Tapi blow on bodohnya Anya Geraldine itu. Ini bingung nih, namanya disensor apa enggak ya? Iya, Disensor blow on bodohnya. bodohnya aja. Bodohnya Anya Geraldine itu dia update, terus juga dia captionnya di situ adalah nih baru vaksin udah keluar, tau nggak lu? Oh. Ya itu juga sih jadi problematika. Makanya selebgram influencer tuh jangan berbuat hal-hal yang bodoh. Jangan gatel. Iya, iya. Kan lu juga beberapa ada yang pro Pak Ahok. Iya. Di foto kedua iya, ajudannya lagi ngasih masker, tapi kan telat udah keburu offside kan? Iya. Jadinya kan mindset orang-orang rakyat-rakyat kita yang memang terinfluence sama Raffi Ahmad, gue enggak, kita enggak kita gitu. enggak. Mikirnya kan kalau misalnya udah vaksin kita bisa berkumpul. Enggak, kita kan enggak karena kita belum diajakin kan. Iya. Maksudnya ketika Ya kalau diajakin naik nih view kita. maksudnya gini, orang-orang ke influence adalah kalau misalnya lu udah vaksin, lu bisa kumpul ke sana sini. Lu nggak akan kena Covid lagi gitu mindsetnya yang mungkin kurang baik gitu loh. Nah jadi ini kalau lo udah misalkan dapat vaksin atau mungkin belum, tetap pakai masker. Tapi lo ngerasa kan, wah gue belum dapat vaksin nih, belum aman, minum Imunimed. Yes. Nah, ya apalagi di cuaca Apalagi yang kalau misalnya parah lu banget ini sekarang kepikiran nih kok rehat akhir pekan hostnya bertiga nggak pernah pakai masker, kita kesini pakai masker dulu. Iya Udah dong. gitu cek, kalau misalnya semua hasilnya negatif baru kita syuting. Iya di bawah kan pemeriksaan ketat Iya. kita. Iya, gitu jadi semuanya aman banget. Terus kita juga di tengah cuaca yang tidak menentu seperti ini selalu minum Imunimed. Nggak pernah lupa kita pagi Dingin, malam kan? minum. Udah Dan tahu, Udin terakhir Petot. nih, terakhir buat kalian, Banyak. Lu ngomong kayak gitu nggak ada hasil jadi. Setelah ini kan ada Maxi Live kan. Oh iya. Biar subur langsung gua. Jadi kalau Udin Petot Petot tuh pakai apa? Maxi Live. Iya, bener. Udah dingin pengen melotot. Iya. iya. Makan Aduh. ini Indomie kuah pedes. Kalau gue sih bukan Selamatin Hardolin ya ini terus ya. gua. Kalau gue sih Tulanyo ya. Apa tuh? Tunduh, lapar, Nyoblos semangat. ya, kita nyoblos. Iya, Nyoblos pilihan yang terbaik. gitu. terakhir ya. Kira-kira definisi bule menurut lo apa? Komen di bawah. Jawaban paling menarik atau jawaban paling bener? Dapat selfie dari dia. Kenapa anjing gua melempar ke dia? Sampai jumpa di episode selanjutnya.